Silakan satu orang pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Apip. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau cek dulu kehadirannya ya. Sudah saya panggil semua ya namanya. Ada yang belum terpanggil? Sudah siap semua belajar hari ini? Sudah siap? Kita lanjutkan lagi materi kita. Yang sebelumnya adalah materinya tentang fungsi. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai koresponden satu-satu. Sebelum kita lanjut ke materi, saya mau mengingatkan kembali materi sebelumnya tentang fungsi. Coba satu orang ada yang mau baca soal di depan ini? Boleh. Misalkan himpunan A sama dengan dalam kurung 1, 2, 3, tutup kurung, dan B sama dengan buka kurung A, B, C, tutup kurung. Misalkan fungsi F dan G sebagai berikut. F sama dengan dalam kurung 1, B, tutup kurung, 2, C, tutup kurung, buka kurung 3, A, tutup kurung. G sama dengan buka kurung 1, A, tutup kurung, buka kurung 2, B, tutup kurung, buka kurung 3, A, tutup kurung. Gambarlah kedua fungsi tersebut dalam diagram panah. Perhatikan anggota-anggota di himpunan yang memiliki pasangan di himpunan. Apa perbedaan fungsi dan titik-titik. Oh, ketinggalan ya. Itu ada tulisannya apa perbedaan fungsi F dan G. Oke, ada yang mau bantu saya untuk menyelesaikannya? Kemarin kan sudah nih materi fungsinya. Masih ingat diagram panah kan? Masih. Ayo, ada yang mau coba buat fungsinya? Nomor 2-nya. Pertanyaannya, apa perbedaan fungsi F dengan G? Boleh langsung ngomongnya, boleh. Perbedaannya terlihat bahwa F dan G itu sangat berbeda. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di G, himpunan A memiliki satu pasangan di B. Sedangkan di F ini, setiap pasangan A memiliki satu pasangan tepat di B, dan B juga memiliki satu pasangan tepat di A. Ya, terus kalau yang G? Kalau yang G, hanya himpunan A-nya saja memiliki satu pasangan di B, sedangkan B-nya tidak memiliki satu pasangan ke A-nya. Oke, jadi itu perbedaannya. Oke, terima kasih Nono. Tepuk tangan untuk Nono. Oke, yang lain ada yang beda pendapat? Tinggal dipasangkan aja ya fungsinya, karena sudah ada fungsinya di sini. Jadi pasangannya tinggal kalian buat di diagram panahnya. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi juga diterapkan pada pasangan antara bendera dan negaranya. Kira-kira bendera pertama ini? Malaysia, berarti ke Malaysia ya. Bendera yang kedua? Indonesia. Yang ketiga? Polandia. Ya. Singapura. Penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu antara bendera dan negara. Enggak yang mau nolong saya bacakan? Boleh, Apip lagi kembali. Yang lain sebentar, yang lain saya tawarkan dulu sebelum Apip. Ada yang mau nggak baca? Ya, boleh. Gantian ya, Apip. Tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik mampu menentukan definisi dari korespondensi. Satu-satu menggunakan contoh dan bukan contoh. 2. Peserta didik mampu membuat contoh dari korespondensi satu-satu berdasarkan definisi yang telah ditemukan sebelumnya. 3. Peserta didik mampu menentukan korespondensi satu-satu yang mungkin dari dua himpunan berdasarkan definisi. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya yang kita ingin capai untuk hari ini. Oke, biar semangat lagi belajarnya, kita nyanyi dulu biar lebih semangat ya. Boleh diri semuanya? Tahu semua lagunya? Dengar sampai belakang? Ya. Pancasila, lakulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berpegang untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut, saya mau bertanya dulu. Kira-kira apa sih pesan moral dari lagu ini?
Jangan pantang menyerah. Yang lain? Ada lagi selain jangan pantang menyerah apa? Terus maju, boleh. Apa lagi? Tidak putus asa. Boleh, Nono apa? Awal Pancasila itu Sebuah dasar ideologi negara. Oke, semuanya sudah tepat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi itulah dia makna dari lagu ini ya. Kita kembali lagi saya ingatkan bahwa sikap positif yang kita lakukan dalam pembelajaran ini adalah mengucapkan terima kasih. Oke, jangan lupa ya ucapkan terima kasih ke teman-temannya ya. Kalau temannya nolong ataupun apapun perbuatan positif dari temannya harus diucapkan terima kasih. Oke, makasih ya semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Kita masuk ke orientasi masalah. Ada yang mau bantu saya lagi untuk baca? Boleh. Orientasi masalah 3. Seorang petani menanam pohon pisang jenis unggul. Petani tersebut menanam pohon mangga di sekeliling kebunnya untuk melindungi pohon pisang dari angin. Saya lanjutkan lagi, geser ya. Nah. Gambar berikut menunjukkan tata letak pohon pisang dan mangga banyak kolom pohon pisang. Oke, ini ada 4 gambar ya. Yang di tengah ini apa? pohon pisang. Sekelilingnya adalah pohon mangga. Oke. Nah, lanjutkan lagi. Istilah tabel di bawah ini berdasarkan gambar tata letak di atas. Banyak pohon pisang 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Titik-titik. Banyak pohon mangganya, titik-titik ya. Lanjut. Pertanyaan yang B. B. Apabila petani tersebut ingin menanami kebun yang lebih besar, manakah yang lebih banyak, pohon pisang atau mangga? Jelaskan jawabanmu. Oke, dari masalah tadi itu merupakan materi yang akan kita pelajari saat ini atau nanti ini dalam keadaan sekarang ya. Jadi kita akan kembali berkelompok seperti kemarin. Boleh duduk di kelompoknya masing-masing ya. Sudah dalam kelompok, boleh masing-masing perwakilan kelompok maju ke depan ambil LKS-nya. Kalau sudah di kelompoknya masing-masing, silahkan buka LKPD-nya. Oke, saya lanjutkan cara pengerjaannya seperti kemarin. Ada pertanyaan, dijawab, diisi sesuai kelompoknya ya. Ada 8 pertanyaan ya. Silahkan dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti di akhir akan kita tampilkan sama-sama hasilnya seperti kemarin ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah atau belum? Oh, nanya. Iya. Baca dulu soalnya. Misalkan F dari A ke B di mana A sama dengan tutup buka 1,2,3 tutup kurung dan B sama dengan tutup buka 4,5 tutup kurung. Tuliskan semua kemungkinan korespondensi satu-satu dari A ke B dalam bentuk diagram panah berikut. Ya, kalian buat diagram panah ini dia harus koresponden satu-satu. Sesuai dengan koresponden satu-satu itu sifatnya apa aja? Tadi kan ada 2. Nah, berarti harus memenuhi 2 sifat itu dari ini. Banyak kemungkinannya. Kalian tentukan sendiri. Misalnya yang ini tadi 1, ya kan? Ini kan koresponden satu-satu kan kalian centang? Berarti ini satu kemungkinan. Ada lagi yang lain. Berarti kalian buat panahnya sendiri. Kira-kira dia arahnya biar koresponden satu-satu gimana? Biar nggak double, biar nggak dia jadi fungsi aja, biar dia nggak jadi relasi aja. Jadi kalian tentukan sendiri arah panah. Pakai pensil, makanya pakai pensil biar enak. Bu, kalau misalnya 3 kan misalnya 1 nih ke sini. Ya. Terus berarti 2 nih nggak boleh lagi, ke 4-nya boleh. Iya, karena dia harus satu-satu sesuai sifatnya tadi. Nah, kalian buat kemungkinannya ada banyak. Oke, sudah semua? Oke, yang belum boleh nanti sambil dikerjakan karena kita mau menampilkan hasil kerja kelompok yang sudah selesai ya. Kelompok yang sudah selesai ada berapa? Oke, kita mulai dari siapa yang mau duluan? Kelompok Apip ya. Kelompok Apip. Ayo, diperhatikan dulu temannya. Mereka tidak akan mulai kalau kalian tidak memperhatikan ke depan. Sudah?
Ya, silakan. Selamat pagi semua. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu tak kenal maka saya. Perkenalkan Mas Ahmad Abdurrahman. Ikutan dari Rotan. Rotan diambil, dibuat tak nyaman. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Apabila kata kami yang ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Kelompok selanjutnya, kelompok mana lagi yang mau presentasi? Oke, boleh. Kelompok selanjutnya, kelompok Nuno. Kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novia Matika. Dan satu teman kelompok kami sedang ada kendala. Sekian dari presentasi kami. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Jadi hari ini ada dua sifat yang kita pelajari ya, sifat dari koresponden satu. Ada yang bisa menyimpulkan untuk saya hasil belajarnya tadi bahwa koresponden satu dari himpunan A ke B adalah fungsi di mana? Coba dilihat jawaban kalian masing-masing. Setiap Oke, ini kesimpulannya adalah koresponden satu ada dari korespondensi satu. Nah, saya perbaiki lagi. Korespondensi satu dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi di mana setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B dan sebaliknya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kalau sudah, silakan dicatat di buku catatannya. Kesimpulannya ini, jangan lupa ditulis tanggal hari ini juga ya. Sudah? Yang sudah boleh siapkan handphonenya. Kemarin lagi ya. Ya, kita main game. Ya, jadi disiapkan yang sudah mencatat, disiapkan handphonenya. Nah, sekarang di-scan barcode-nya. Ya, yang sudah tunggu dulu temannya selanjutnya. Ya, di SS dikirim ke saya. Kalau sudah dikirim di SS, di screenshot lalu kirim ke saya. Semua? Belum ya. Dikirim, jangan lupa tulis namamu ya. Bagi yang belum, masih saya tunggu hasil screenshotannya. Karena tadi kita sudah awali dengan doa, silakan satu orang pimpin dengan menutupnya dengan doa. Boleh? Silakan. Yang lainnya handphonenya dilepas dulu, kita berdoa sama-sama ya. Ayo, Axel dan teman-temannya, kita berdoa dulu. Silakan. Yo. Yang lainnya handphonenya dilepas dulu, kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Teman-teman, kita mengakhiri pelajaran ini. Mari kita berdoa kepada Allah dan kita berdoa. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan lagi ke materi pemecahan masalah. Silakan dipelajari di rumah ya. Selamat pagi. Sama-sama. Yang belum mengirimkan screenshot bisa dikirimkan ya. Nanti diantar kertasnya ke saya. Boleh dikumpulkan ke A2. Untuk LKS-nya bisa dikumpulkan ke A2 ya.